Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang apa itu ketahanan nasional dan bela negara. Sebelum ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Ulandari dengan NIM E1A 023101111. Perkenalkan, nama saya Astara Nawa Hamadi dengan NIM E1A 023101114. Dan perkenalkan, nama saya Bayu Rosita Maulida dengan NIM E1A 023101116. Nah, itulah perkenalan dari kami. Tanpa berpanjang lagi, mari simak materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional berasal dari kata tahan yang artinya tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Adapun maknanya adalah mampu, tahan, dan kuat dalam menghadapi segala ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan menurut ahli ketahanan nasional yaitu GPH Suryo Matarman, ia mendefinisikan bahwa ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dengan kata lain berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, kondisi, dan strategi. Yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi. Ini maknanya yaitu suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala bentuk ancaman yang ada berlandaskan atas astragatra. Di mana astragatra ini terdiri dari trigatra, yaitu geografi, demografi, dan kekayaan alam, dan juga ada namanya pancagatra yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Yang kedua adalah ketahanan nasional sebagai suatu kondisi. Dapat diilustrasikan apabila ketahanan nasional pada tahun ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan tahun lalu. Itu diukur dari ketahanan nasional berdasarkan Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai suatu kondisi yang bersifat dinamis, di mana dia selalu dan senantiasa berubah-ubah. Bisa jadi tahun ini lebih meningkat dan bisa jadi tahun depan bisa menurun. Karena ketahanan nasional itu bersifat dinamis. Yang ketiga adalah ketahanan nasional sebagai suatu strategi, di mana ketahanan nasional dipandang sebagai suatu cara atau pendekatan menggunakan ajaran Astagatra, di mana mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna menanggulangi segala bentuk ancaman yang ada. Selanjutnya adalah macam-macam ketahanan nasional. Yang pertama ada ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi ini sangat berkaitan dengan bagaimana kondisi mental suatu bangsa Indonesia yang berkeyakinan dengan ideologi Pancasila, yang mengandung makna bahwa bagaimana cara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta bagaimana cara untuk menangkal penetrasi ideologi asing dan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah ketahanan politik. Ketahanan politik merupakan kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia berdasarkan demokrasi politik yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang mengandung makna bahwa bagaimana cara untuk menciptakan politik yang sehat dan dinamis serta menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Berikutnya adalah ketahanan ekonomi, merupakan kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, yaitu bagaimana cara untuk memelihara kestabilan ekonomi yang sehat serta dinamis, serta menciptakan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing tinggi, dan mewujudkan ekonomi yang makmur dan merata, serta adil. Berikutnya adalah ketahanan sosial budaya, merupakan suatu kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang dijiwai ketahanan nasional berdasarkan Pancasila.
yang mengandung kemampuan membentuk masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menciptakan kerukunan, persatuan, cinta tanah air berkualitas dalam kehidupan serba selaras, serasi, dan seimbang. Serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Berikutnya adalah ketahanan, pertahanan, keamanan adalah kondisi daya tangkal suatu bangsa yang dilandaskan dengan kesadaran bela negara. Mengandung kemampuan untuk memelihara pertahanan dan keamanan yang dinamis. Dan kemampuan bagaimana cara menangkal ancaman dari luar. Berikutnya adalah bela negara. Bela negara dapat kita lihat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita simpulkan bahwa pembelaan negara itu memanglah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya tentang kebijakan pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa sikap bela negara merupakan sebuah tindakan warga negara atas kecintaannya terhadap negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun bela negara itu diartikan menjadi dua. Yang pertama, bela negara secara fisik, dan yang kedua adalah bela negara secara non-fisik. Yang pertama, bela negara secara fisik merupakan bela negara yang memangku senjata atau yang disebut dengan bela negara secara militer, yaitu dengan cara menghadapi serangan dan urgensi dari luar untuk mempertahankan negara. Sedangkan pengertian bela negara secara non-fisik merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, menciptakan rasa cinta tanah air dan menanggulangi ancaman yang ada, dan juga berperan aktif dalam memajukan negara. Dengan kata lain, bela negara secara non-fisik juga termasuk dalam bela negara secara non-militer. Sekian penjelasan tentang ketahanan negara dan bela negara. Ada beberapa sumber diwujudkannya ketahanan nasional dan bela negara, yaitu sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Adapun sumber historis bermula pada tahun 1960. Pada masa itu meluasnya komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah bahasanya Indonesia melawan komunisme dengan ketahanan nasional dan bela negara berlandaskan ideologi. Dan pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Adapun sumber sosiologisnya, ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti dari ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa itu sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Sedangkan sumber yang terakhir adalah sumber politik atau ekonomi ketahanan nasional. Adapun sumber yang terakhir adalah sumber politik atau ekonomi. Sumber ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh ketidakadilan sebagai masalah bersama. Konsep pertahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis. Indonesia sudah membuat lembaga ketahanan nasional atau biasa disebut dengan Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang dinamika ketahanan nasional dan bela negara. Yang dimana dinamika ketahanan nasional ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada argumen ketahanan nasional, dan yang kedua itu ada skema ketahanan nasional, dan yang ketiga ada kekuatan ketahanan nasional. Pertama itu ada argumen ketahanan nasional, yang dimana argumen ketahanan nasional ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pengalaman sejarah bangsa Indonesia terbukti mampu menangkal
berbagai ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, ada ketahanan nasional bangsa akan selalu menghadapi tantangan dan ancaman yang terus berubah. Seiring dengan berjalannya waktu, apalagi yang kita tahu sekarang bahwa perkembangan zaman itu sangat cepat. Yang poin kedua ada skema ketahanan nasional, yang dimana skema ketahanan nasional ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ancaman militer maupun non militer, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada ketahanan nasional kondisi dinamis, dan yang ketiga ada kelangsungan bangsa dan negara. Dan poin ketiga ada kekuatan ketahanan nasional, di mana kekuatan ketahanan nasional ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra ini terdiri dari 3 bagian, yaitu Gatra letak, kedudukan geografis, Gatra keadaan dan kekayaan alam, dan yang terakhir itu Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua ada Pancagatra. Pancagatra ini terdiri atas Gatra ideologi, politik, sosial, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara bagi suatu bangsa? Diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara bagi suatu bangsa guna untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas identitas suatu bangsa. Nah, itulah tadi dinamika tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Selanjutnya ada esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi bela negara adalah sikap, tekad, dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, serta terpadu dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap negara Republik Indonesia. Sikap bela negara ini dibagi menjadi 2, yaitu sikap fisik dan sikap non-fisik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, sikap fisik bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara militer. Nah, itulah sedikit pemaparan materi, esensi dan urgensi bela negara dan ketahanan nasional. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah! Nah, itulah video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna bagi teman-teman. Nah, sebelum penutupan ini, kami ada pantun buat teman-teman nih. Siap-siap pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Sekian video dari kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!